Masalah terbesar Dai Luoli adalah kekuatan spiritual dari jiwa bela dirinya tidak aktif ketika dia berkultivasi. Meskipun ada ahli di Istana Duk yang menemukan masalah ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritual seseorang berhubungan dengan jiwanya. Jiwa sangat ajaib. Jika Dai Luoli menempuh jalan yang salah, dia mungkin menderita efek samping yang akan membahayakan dirinya. Hasilnya, Dai Luoli tetap berada dalam kondisinya saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa melepaskan setengah kekuatan jiwa bela dirinya. Tentu saja, dia tidak bisa mengejar Dai Yueheng dan Dai Huabin. Huo Yuhao menggunakan metode yang sangat sederhana untuk jiwa bela dirinya, memanfaatkan perasaannya terhadap Suyun. Menggunakan cinta sebagai rangsangan sangatlah sulit, dan mungkin menimbulkan dampak buruk. Tentu saja, prasyaratnya adalah cinta ini bisa terpenuhi setelah jiwa bela diri Dai Luoli dirangsang. Hasilnya, Huo Yuhao sepenuhnya merangsang kekuatan spiritual Dai Luoli hingga ekstrim, memungkinkannya memasuki keadaan gila. Memang benar, komponen spiritual dari jiwa bela dirinya telah terstimulasi sepenuhnya, dan kekuatan jiwanya meningkat 2 peringkat hanya dalam waktu singkat. Dai Luoli sendiri tidak merasakannya, tetapi dia akan segera menemukan perubahan signifikan pada tubuhnya setelah dia pulih. Melihat proyeksi macan darah hendak menghubunginya, Huo Yuhao tersenyum dan dengan cepat menggeser langkahnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Dai Luoli. Sementara Dai Luoli menyerang dengan ganas, jarak antara dia dan Huo Yuhao terlalu besar. Terlebih lagi, dia hanya mengandalkan keberaniannya untuk menopang dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao membenturkan telapak tangannya ke leher Dai Luoli, dan Dai Luoli bergetar sedikit sebelum dia jatuh ke tanah. Pada titik ini, pengekangan pada Suyun tiba-tiba menghilang. Dia hampir terjatuh, karena dia tidak seimbang. Setelah menyadari dia bisa bergerak, dia segera bergegas menuju Dai Luoli. Cara Dai Luoli memandangnya barusan sudah terpatri dalam benaknya. Dia tidak bisa melupakan tekad dan keberanian di mata merah darahnya. Bagiku, dia. Saat ini, Suyun hanya merasa sangat sedih. Dia segera membantu Dai Luoli berdiri dan berteriak, "Luoli, Luoli, bangun. Kamu tidak bisa mati. Bangun." Saat dia menangis, air mata sudah mengalir tak terkendali. Dia memeluk Dai Luoli, yang sudah berlumuran darah, dengan erat. Huo Yuhao tidak berdiri terlalu jauh. Dia tersenyum ketika dia melihat mereka. Dia tahu setidaknya kakaknya telah menemukan tempat di dalam hati putri ini. Adapun bagaimana mereka akan berkembang di masa depan, akan jauh lebih sederhana. Luoli, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Anda harus mengandalkan diri sendiri mulai sekarang. Saya akan membunuh kamu. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao dengan marah, kamu bukan orang biasa. Beritahu saya. Siapa kamu? Anda harus menjadi mata-mata dari Kekaisaran Matahari Bulan. Aku akan meminta seseorang untuk membunuhmu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, Yang Mulia, mari kita tidak membicarakan apakah saya seorang master jiwa terlebih dahulu. Hanya dari caramu berteriak seperti itu, siapa yang bisa membunuhku jika aku membunuhmu dan dia terlebih dahulu? Suyun tercengang. Ya. Hanya mereka bertiga yang ada di sini. Mengapa tidak ada penjaga yang berpatroli di tempat ini meskipun mereka telah membuat keributan besar? Itu karena dia telah mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggunya dalam berkultivasi. Saat ini, dialah satu-satunya yang bisa melawan Huo Yuhao. Apa yang bisa dia lakukan? Huo Yuhao perlahan berjalan ke arahnya. Meskipun Suyun adalah seorang guru jiwa, dia lebih seperti seorang gadis kecil. Dia kurang pengalaman bertarung, dan terlihat sangat ketakutan sekarang. Saat dia memeluk Dai Luoli dengan erat, dia kehilangan suaranya dan berkata, kamu, jangan datang. Huo Yuhao dengan tenang tersenyum dan berkata, dia belum mati. Begini saja, biarkan aku membunuhnya dulu. Maka Anda bisa bersumpah untuk tidak membocorkan identitas saya. Aku akan mengampunimu kalau begitu. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Suyun menggendong Dai Luoli saat dia tiba-tiba berdiri. Ada tatapan tajam di matanya, dan dia menatap Huo Yuhao. Saya dari keluarga Kekaisaran Bintang Luo. Aku hanya bisa menjadi seorang putri yang mati dalam pertarungan, tapi bukan seorang putri yang hidup dengan memalukan. Jika kamu ingin membunuhnya, lebih baik kamu bunuh kami berdua. Huo Yuhao mengangguk dalam hatinya. Adik laki-lakiku punya selera yang bagus. Meskipun putri ini sedikit sombong dan tidak masuk akal, dia memiliki prinsipnya sendiri.
Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa Suyun sepertinya sedang memikirkan solusi bagaimana cara melepaskan diri dari ujung jarinya. Dia tersenyum dan matanya bersinar dengan sedikit warna emas keunguan. Suyun tiba-tiba merasakan gelombang spiritual yang aneh muncul. Sesaat kemudian, dia menjadi pusing sebelum pingsan. Huo Yuhao berjalan maju dan menopang tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil Dai Luoli dari pelukannya dan meletakkannya di tanah. Komandan Su pingsan, teriak Huo Yuhao. Kemudian, sambil membawa Dai Luoli, dia berubah menjadi proyeksi ilusi sebelum menghilang. Ketika Dai Luoli terbangun dari tidur nyenyaknya, hari sudah keesokan paginya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan langit sudah agak cerah. Dai Luoli hanya merasakan tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak kuat di tubuhnya dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, dia tertegun saat menyadari bahwa perasaannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya bukanlah hasil persepsi visualnya terhadap benda-benda itu, melainkan karena sepertinya ada sepasang mata lain yang membantunya mengamati sekelilingnya. Ini. Saat dia membuka matanya, Dai Luoli duduk di tempat tidurnya. Para rekrutan dari tempat tidur pertama juga bangun pada saat ini, dan segera mengenakan seragam mereka sebelum mandi. Setelah ini, mereka pergi untuk sarapan. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam terlintas di kepala Dai Luoli. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada luka apapun. Selain itu, dia kering dan bersih. Seragamnya tertata rapi di satu sisi, seolah-olah dia belum pernah memakainya sebelumnya. Apakah semuanya tadi malam hanya mimpi? Dai Luoli tidak percaya. Apa aku benar-benar sedang bermimpi? Tidak, aku tidak mungkin. Bagaimana mimpiku bisa begitu menyakitkan? Ya, itu dia. Dia memutar kepalanya untuk melihat Tang Dong. Tang Dong baru saja mengganti seragamnya dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Sepertinya dia bisa merasakan Dai Luoli menoleh, dan segera menoleh untuk melihat ke belakang. Setelah ini, dia menunjukkan senyuman ramah. Dai Luoli terlalu penasaran, dan tidak tahan lagi. Dia segera bangkit dari tempat tidurnya dan mengenakan seragamnya sebelum mencari Tang Dong. Dai Luoli bingung ketika dia bertanya, Tang Dong, apa yang terjadi padaku tadi malam? Mengapa saya ingat bahwa saya dipukuli secara tragis oleh Anda? Huo Yuhao terkekeh, benarkah? Jika menurut Anda demikian, maka itulah masalahnya. Namun, apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi? Ayo, kita sarapan. Aku akan memberitahumu selagi kita makan. Saat dia berbicara, dia menyeret Dai Luoli untuk menyegarkan diri. Dai Luoli menatapnya dengan ekspresi tidak normal, dan bahkan lebih bingung. Namun, tidak pantas baginya untuk menanyai Tang Dong dengan begitu banyak rekrutan di sekitarnya. Setelah menyegarkan diri, mereka berdua pergi untuk sarapan. Di kantin, mereka berjongkok di satu sisi untuk sarapan. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Dai Luoli mau tidak mau bertanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan bicara sambil makan. Mari kita bicara setelah kita selesai makan. Dai Luoli merasa seolah-olah ada bola api yang perlahan naik di dadanya. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao, dia pasti sudah memukulnya sekarang. Sayangnya ini hanya pemikiran di kepalanya. Dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan seseorang yang sesat Huo Yuhao. Dia hanya bisa terus makan. Setelah dia segera menyelesaikan sarapannya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Huo Yuhao lagi. Huo Yuhao berkata, ayo, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao meraih bahunya. Pada awalnya, Dai Luoli tidak terbiasa dengan Huo Yuhao melakukan ini. Namun, dia mulai terbiasa setelah sebulan. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam pertarungan. Namun, kali ini berbeda. Ketika Huo Yuhao meraih bahunya, Dai Luoli tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya berubah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap, dan siang hari berubah menjadi malam hari. Sebelum dia berseru, suara Huo Yuhao sudah terdengar di benaknya, jangan kaget. Lihat lebih dekat. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi tadi malam? Ya, saat itu malam hari. Saat itu malam hari di kamp militer mereka, dan mereka berada di tempat latihan militer. Segera, Dai Luoli melihat dirinya menyerang Huo Yuhao seperti harimau gila. Namun, dia selalu terlempar ke belakang. Itu bukanlah ilusi. Semua yang terjadi tadi malam adalah benar. Itu bukanlah ilusi. Terlebih lagi, dia menyaksikan betapa cemasnya dia sebagai pengamat.
Namun, dia tidak tahu mengapa Suyun tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ekspresi wajah Suyun, Dai Luoli tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Lihatlah dirimu sendiri. Suara Huo Yuhao terdengar lagi. Dai Luoli tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ketika dia melihat proyeksi macan darah di belakangnya dan merasakan gelombang spiritual kuat yang dia keluarkan, dia dalam keadaan linglung. Apakah itu benar-benar aku? Tapi kenapa aku sangat berbeda? Sejak kapan kekuatan spiritualku begitu besar? Apakah kekuatan jiwaku meningkat hari ini karena... Saat dia bertanya-tanya tentang banyak hal, dia melihat dirinya dilempar ke tanah oleh Huo Yuhao sekali lagi sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia melihat Suyun menyerbu ke sampingnya dan memeluknya erat. Dia menangis untuknya. Dia bahkan menyebutkan betapa dia rela mati bersamanya ketika Huo Yuhao menyatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Setelah ini, Suyun pingsan. Huo Yuhao lalu berteriak sebelum pergi bersamanya. Dia menemukan tong air di dekat kantin dan membersihkannya sebelum mencuri seragam baru dari toko militer. Ilusi malam hari menghilang, dan kini siang hari lagi. Semuanya kembali normal. Apa yang kamu rasakan? Suara Huo Yuhao terdengar sekali lagi. Dai Luoli memutar kepalanya untuk melihatnya seolah sedang melihat monster. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, saya bertanya tentang perasaan Anda setelah melihat apa yang saya tunjukkan kepada Anda. Dai Luoli tanpa sadar berkata, akan sangat bagus jika aku sadar saat Yun Er memelukku. Huo Yuhao terdiam saat dia memukul keningnya dan berkata, saya tahu itu. Kamu makhluk emosional. Saya bertanya bagaimana perasaan Anda ketika Anda meletus tadi malam. Tidakkah kamu menyadari bahwa jiwa bela dirimu telah menjadi berbeda? Dai Luoli sangat waspada ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Ada apa dengan ilusi tadi? Juga, bagaimana kamu tahu Yun Er adalah seorang putri? Huo Yuhao tertawa, sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Saya Tang Dong. Aku hanya Tang Dong. Anda hanya perlu mengetahuinya. Anda seharusnya merasa telah memperoleh sesuatu selama sebulan terakhir. Tapi kamu harus bekerja keras demi Yun Er-mu. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidur mereka. Mereka masih punya waktu istirahat sebelum latihan dimulai. Dai Luoli tampak sangat tidak yakin ketika dia melihat Huo Yuhao pergi. Siapa dia sebenarnya? Tidak peduli seberapa lambatnya dia saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa Huo Yuhao bukanlah orang biasa. Dia punya 3 cincin, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang biasa? Dia sangat ragu akan hal ini. Bahkan Suyun juga lebih lemah darinya, meskipun dia memiliki 4 cincin. Sepertinya mereka berdua sangat jauh darinya. Saya seharusnya berpikir bahwa dia adalah seorang guru jiwa. Aku hanya tidak tahu tipe master jiwa seperti apa dia. Namun, apa yang dia lakukan di militer? Dia benar. Saya bisa merasakannya. Dai Luoli menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi antara dia dan Tang Dong selama sebulan terakhir. Saat dia dipukuli setiap hari, dia terkejut saat menyadari bahwa kultivasinya perlahan meningkat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika ayahnya meluangkan waktu untuk membimbingnya, kemajuan yang dia capai tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dia capai selama sebulan terakhir. Hal yang lebih aneh adalah keadaannya tadi malam. Dia mengatakan bahwa jiwa bela diriku telah berubah. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan jiwa bela dirinya. Segera, dia terkejut dan tenggelam dalam kejutan yang menyenangkan ini. Ya, jiwa bela dirinya memang telah berubah. Faktanya, itu semakin kuat yang berada di luar imajinasinya. Dia merasa seperti terlahir kembali. Tang Dong, siapa kamu? Apakah ayahku mengirimmu untuk membantuku? Namun, dia jelas terlihat seumuran denganku. Kenapa dia begitu kuat? Siapa sebenarnya dia? Saat dia membawa keraguan ini, Dai Luoli terus merasakan jiwa bela dirinya. Spiritualitas jiwa bela dirinya akhirnya terbangun. Semuanya telah berubah dan menjadi sangat indah.